Pemirsa, berdasarkan hasil psikologi forensik pada kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diketahui ADP mengalami burnout di masa akhir hidupnya. Apa sebenarnya burnout tersebut dan bagaimana mengatasinya? Saat ini kita telah terhubung dengan Arief Nur Cahyo, psikologi forensik Universitas Gadjah Mada. Selamat siang, Pak Yoyo. Selamat siang, Mbak Ayu. Apa kabar? Baik, terima kasih Pak sudah berkenan bergabung bersama kami. Langsung saja Pak. Bisa dijelaskan apa sebetulnya Pak yang dimaksud dengan kondisi burnout, apalagi khususnya di ilmu psikologi forensik? Silakan Pak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat pada Polda Metro dan turut berduka cita untuk keluarga almarhum. Semoga Mas Ndaru dapat tempat yang layak di sisinya. Burnout itu adalah sebuah kelelahan mental dan fisik yang berdampak pada kinerja, terutama terkait dengan masalah motivasi, kemudian capaian-capaian, dan seseorang sehingga merasa merasa sia-sia terhadap investasi intelektual, investasi emosi dan segala sesuatu yang sudah dicurahkan untuk pekerjaannya. Nah, ketika dia merasa sia-sia, ketika dia merasa tidak berarti, yaitu lalu dia mengalami burnout ya. Jadi burnout adalah sebuah itu tadi kelelahan mental dan fisik yang luar biasa terhadap kinerja yang berdampak pada demotivasi dan semangat kerja yang turun secara ekstrim. Itu secara umum seperti itu, Mbak Ayu. Lalu hal apa saja Pak yang bisa menyebabkan seseorang ini bisa mengalami kelelahan fisik atau mental dan emosional? Sebenarnya banyak ya. Artinya banyak itu adalah satu, bisa jadi karena beban kerja yang terlalu berlebihan. Kemudian ekspektasi yang tinggi. Jadi biasanya seseorang yang sedang naik daun itu kan punya harapan-harapan tertentu, oh saya habis ini menjadi ini, habis itu, dan lain sebagainya, yang tiba-tiba harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan kadang-kadang latar belakang pendidikan, kompetensi yang kita miliki, kalau kita masuk dalam struktur pemerintahan, terutama itu kadang-kadang pekerjaannya kok seperti ini ya, padahal saya kan lulusan ini, saya kan pendidikan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat seseorang mengalami kondisi emosi yang tidak nyaman karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Tapi di sisi lain mungkin juga yang persoalan yang lebih serius adalah bagaimana support sosial itu. Ada support sosial bukan hanya di pekerjaannya tapi di rumah. Jadi di rumah kan sudah berharap banyak nih bahwa suami saya, istri saya itu adalah orang yang seperti ini. Jadi misalnya saya menjadi seorang polisi, seorang tahunya, ini seorang perwira polisi gini-gini. Tapi di sisi lain karena pekerjaannya sangat banyak, universal, mungkin saya yang punya pangkat tinggi menurut orang rumah itu tidak seperti ketika saya di kantor, karena pangkat yang lebih tinggi banyak, jauh lebih. Nah, kemudian saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bukan kompetensi saya. Nah, ini menjadi sebuah persoalan tersendiri. Saya ditekan di kantor, di rumah juga orang berharapannya terlalu tinggi. Jadi ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan, ekspektasi yang terlalu tinggi dan beban kinerja membuat seseorang berpotensi mengalami burnout. Artinya ini adalah beban tekanan kerja dan tuntutan dari lingkungan juga ini dapat mempengaruhi apakah kita ini nanti bisa mengalami burnout, begitu ya Pak ya. Lalu apakah ada tanda-tanda yang bisa mendeteksi bahwa seseorang ini sedang mengalami burnout Pak? Dan apakah semua orang memiliki potensi untuk mengalami burnout juga Pak? Ya, siapapun seseorang karyawan pasti berpotensi mengalami burnout, terutama karyawan-karyawan yang merasa bahwa saya sedang berkarir. Nah, kemudian kalau terkait dengan ciri-ciri, memang perilaku adalah ekspresi jiwa. Jadi ciri-ciri burnout selalu ada. Tapi persoalannya adalah ketika seseorang dengan kapasitas intelektual tertentu, dengan status sosial tertentu, itu sangat manipulatif atau pintar bertopeng untuk dalam tanda petik menyembunyikan potensi burnout yang dimiliki. Seperti tadi kan saudara Ketua Apsifor mengatakan dia tahun sekian pernah mengakses ruang layanan konseling. Nah, itu bukan suatu yang saya kan mungkin saya akan malu kalau saya merasa bahwa saya bermasalah dengan mental saya, dengan status benar. Dia akan memanipulasi situasi itu. Apalagi orang berharap banyak tentang saya dan lain sebagainya. Jadi ciri-ciri itu sebenarnya bisa diindikasi, bisa diketahui oleh orang-orang dekat terutama. Karena apa? Karena pada dasarnya orang yang bermasalah secara psikologis, kesehatan mental itu satu paket ya. Kesehatan fisik, mental, dan sosial. Atau
itu ketika berpengaruh maka akan terjadi perubahan perilaku. Karena perilaku adalah ekspresi dari peristiwa kejiwaan seseorang yang dibiasakan menjadi mekanisme pertahanan diri untuk menyesuaikan diri. Ketika ada perubahan-perubahan mental, maka dia pun di dalam penyesuaian dirinya pasti akan mengalami perubahan. Kira-kira ada indikasi-indikasi tertentu, makanya bukan tidak mungkin si kemarin istrinya meminta penjaga kos untuk melakukan ini sebenarnya sudah bentuk kekhawatiran yang mungkin membaca perubahan perilaku yang dialami almarhum. Pak, beberapa waktu terakhir ini banyak yang mengatakan bahwa almarhum ini, sosok ADP ini merupakan profil yang positif begitu. Apakah orang dengan profil yang positif ini lebih rentan untuk mengalami kondisi burnout begitu, Pak? Kalau lebih rentan dan tidaknya itu relatif, tapi cara memaknainya yang berbeda. Jadi orang positif, orang negatif, orang berpendidikan tidak adalah cara memaknainya. Makanya dia sangat hati-hati di dalam itu tadi mau mengakses atau mengekspresikan itu, tapi di sisi lain bahkan mohon maaf ketika melakukan keputusan yang terakhir pun berbeda dengan biasanya sehingga penyidik harus berekstra keras untuk memastikan itu. Nah ini yang bagi saya setiap orang berpotensi mengalami itu, hanya cara mengekspresinya dan cara memaknainya yang berbeda. Apalagi orang-orang yang sudah punya status sosial yang tinggi, tapi di sisi lain dia merasa rapuh, lalu pada siapa saya mesti mengeluh, atau apa kata dunia kalau orang tahu bahwa saya rapuh seperti itu dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Oke, lalu hal apa saja Pak yang perlu dilakukan bila seseorang mengalami burnout, dan ini juga kita harus mengantisipasi ya, misal kita memiliki rekan kerja yang memiliki tanda-tanda burnout begitu? Ya, sebenarnya begini, artinya bahwa kalau saya ya oke, kita harus punya variasi tertentu keluar dari rutinitas, kemudian dalam tanda petik kita punya ruang-ruang untuk menikmati, ya. Kemudian di dalam menikmati itu kita coba flashback, karena saat ini kan orang ketika manusia menjadi homo economicus atau pekerja, dia lalu lupa gitu ya, target dia lupa bersyukur, dia lupa menikmati bahwa adakah perubahan ketika saya kemarin, tahun lalu, sekian tahun yang lalu seperti apa, lalu sekarang seperti apa, lalu apa yang sudah saya kumpulkan ini kapan menikmatinya. Karena kalau dituruti nggak ada habisnya. Jadi kemudian ketika kita mencoba keluar dari rutinitas, menikmati dalam tanda petik itu, lalu kita mencari magic word. Magic word itu adalah ya kata-kata mutiara yang mungkin bisa menjadi nilai, ya, menjadi pedoman. Seperti kalau saya santai aja, misalnya nek kesel leren abot seleke, nek ojo mundur. Jadi kalau capek kita istirahat, kalau berat kita letakkan tapi jangan mundur. Atau ada orang yang mengatakan ojo gumunan, jangan mudah kaget karena apa yang kelihatan itu tidak seindah warna aslinya. Nah, magic word ini menjadi penting. Keluar dari zona rutinitas itu menjadi penting karena kita menjadi menikmati, lalu kita merasa tidak dikejar-kejar. Bahkan kalau kita dikejar-kejar, sudah lalu larinya adalah ke manajemen resiko. Kita tahu resikonya. Paling cuma dimarahin. Oh, paling saya cuma ditahan dan lain sebagainya. Toh saya baru usia saya masih sekian. Jadi ada sebuah jarak antara kita dengan diri kita. Lalu kita bisa menilai tentang kita secara objektif. Kan yang terjadi itu. Apalagi pada saat ini yang terjadi era post-truth ini adalah orang lalu tidak lagi berpijak pada hal yang negatif. Dia hanya ingin mendengarkan yang ingin didengarkan, tapi tidak pernah bicara. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, lalu Pak, seberapa penting untuk mengekspresikan perasaan atau kondisi mental dan emosional kita, Pak? Sangat penting ya, karena itu namanya kalau dalam bahasa psikologi itu katarsis. Ya. Seseorang tuh harus seperti saya, misalnya saya seorang bapak, saya seorang purnawirawan yang sudah usia tua, kadang-kadang bahasa sederhananya pengen misuh atau pengen memaki. Ya sudah, kita pengen misuh dicari tempat yang enak saja. Atau saya membuat diary, saya membuat buku harian. Atau ketika saya bermain medsos, saya mainkan sebagai sebuah buku harian. Jadi itu merupakan media-media katarsis, kanal-kanal psikologi untuk mengekspresikan dalam hal-hal yang negatif menurut orang lain, tapi bagi saya bisa menyalurkan kondisi emosi saya. Maka saya bisa berjarak lagi, saya bisa objektif lagi, dan saya bisa meniti karir lagi. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak, pesan untuk masyarakat apabila mengalami kelelahan fisik atau mental, dan ini juga sebagai kita sesama manusia untuk saling mengingatkan, misal di tempat kerja kita atau lingkungan kita ada yang mengalami kondisi serupa. Ya, yang jelas memang saya selalu mengatakan bahwa supporting sosial, jadi kesehatan itu satu paket. Fisik, psikis, dan sosial. Sosial jadi penting, karena dengan kepedulian, dengan kita melihat teman yang dalam tanda petik, ya, dalam tanda sedang bermasalah, maka kita akan mau mendengarkan, kita akan mau
menerima curhat dan lain sebagainya. Bahkan kita yang punya masalah pun kadang-kadang bisa dengan orang sakit ketemu orang sakit itu bisa saling menyembuhkan dalam arti yang sesungguhnya. Tapi kadang-kadang orang kan menjadi tinggi hati. Yang penting adalah di mana kita berada itu adalah kelas, dengan siapa kamu bertemu adalah guru. Jadi kalau kita memperlakukan orang lain sebagai guru, maka kita siap mendengar. Kalau kita memperlakukan ruangan-ruangan di mana kita berada adalah kelas, maka kita siap belajar. Jadi sebenarnya yang terjadi pada saat ini adalah ketika orang terlalu asik dengan gadgetnya, dia lupa dengan sosialnya. Kira-kira begitu, Mbak. Ini tips yang paling sederhana adalah di mana kamu berada adalah kelas, dengan siapa kamu bertemu adalah guru. Jadi lingkungan adalah gurumu, sapalah gurumu dengan sepenuh hati, maka kamu akan mendengar dengan baik. Baik, terima kasih Pak Arief Nur Cahyo atas waktunya, sudah berkenan bergabung bersama kami. Kita juga menyatakan turut berbela-sungkawa atas berpulangnya ADP dan semoga kejadian serupa ini tidak terulang kembali, Pak. Terima kasih Pak Arief atas waktunya dan selamat kembali beraktivitas.